yang kerja paksa Romo Salulu. Oh iya. Nah, para Romo Salulu mereka itu bukan pula orang Sumatera. Bukan orang Sumatera yang disuruh kerja di sini. Tapi mereka didatangkan daripada Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Habis kerja mereka itu dibunuh semua. Soalnya ini lubang rahasia di Jepang. Oh iya. Nah, lubang ini dia bikin di tahun 42 sampai 45. Baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang di sini baru tahun 46. Oh. 1 tahun setelah kita merdeka. Jadi semenjak tahun 46 sampai 85 ini dibiarkan aja. Ini baru resmi jadi objek wisata 11 Maret 86. Nah, jadi maksud Jepang membuat lubang ini buat pertahanannya. Iya. Pusat pertahanannya di Sumatera di Bukit Tinggi ini. Bukit Tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk perang Asia Timur Raya. Nah, ini panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang. Ini total keseluruhan dia punya panjang ada 1470 meter yang kita tengok peta tadi. Iya. 1470 meter. Tapi kalau digabung keseluruhan yang ada di Bukit Tinggi, lubang Jepang ini dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Oh. Umumnya di bawah Bukit Tinggi ini lubang. Ada Di bawah Bukit bukit-bukit Tinggi ini umumnya ya. lubang. Tapi yang lain tidak bisa dijadikan objek wisata. Iya, karena berisiko karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Bukan tidak ada, tapi tidak cukup jadi objek wisata. Iya. Nah, kalau zaman sekarang nih ya, turis Jepang kalau datang sini 1 atau 2 orang, kebanyakan tidak berani masuk sini. Nggak berani ya. Mungkin mereka itu menyangka orang Bukit Tinggi masih dendam, takut nanti dibunuh. Iya. Nah, Karena memang padahal sejarahnya di Jepang nggak ada padahal kan perperangan. tidak mungkin kan. Yang pertama kita udah merdeka, yang kedua Bukit Tinggi ini kawasan wisata. Iya. Nah, kalau diganggu orang satu, orang nggak bakal mau datang sini. Nah, mereka aja yang merasa takut. Ya. Dan memang iya di Jepang tuh katanya nggak ada seperti orang-orang Indonesia yang nikah di Jepang. Ya. Itu dia nggak tahu katanya tentang apa namanya Sejarah. sejarah perang di bagaimana keganasan mereka di Indonesia. Ya. Memang nggak ada ceritanya, cuman pernah invasi ke Indonesia gitu aja. Nah, ini guys. abangnya, ini kalau kita ambil miring tangga ini ke atas, ini posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 64 meter. 64 meter. Atau dia punya tangga dari bawah ini sampai pintu 132 tangga. Nah, kalau kita ambil lurus ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. 40. Jadi kalau kita punya handphone pun di dalamnya tidak ada sinyal. Nggak lagi. ada sinyal ya. Jadi kalau ada pengunjung yang kesasar mau telepon ke atas nggak bakal bisa Nggak lagi. bisa. Nah, seperti di peta tadi, kan ada nomor-nomor. Iya. Nah, di dalam Nggak tidak ada ada. Dalam ini tidak ada nomor-nomornya. Kok nggak dibikin nomornya? Udah dibikin tapi dirusak oleh pengunjung sendiri. Aduh. Panah-panah pun dibikin dulu. Nah, nih Ruang yang pertama amunisi. kita tengok yang nomor-nomor 2 tadi. Iya. Ini 1 sampai ujung itu ada 6. Itu dulu yang dipergunakan Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisi peluru. Nah, sampai ujung kita tengok itu buntu. Kalau kita belok kiri itu 2 jalan seperti ini juga. Seperti ini juga. Menghubungkan antara lubang pertama, kedua sampai 6. Jadi ini ada 2 jalur. Nah, yang sebelah kiri, nanti kita tengok yang sebelah kiri itu difungsikan oleh Jepang dulu sebagai pintu pelarian. Ini Ini ruang amunisi rumah sampai ujung amunisi itu ada 6. sampai yang tadi ini. Ya, sampai ujung itu ada 6. Nah, ini Kak, Bang, ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Pelarian ya. Nah, Berarti ini keluar nih. Ke jurang itu. Oh, ke jurang. Nah, maksud pintu pelarian itu, seandainya mereka itu ketahuan bahwa lubang di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita, mereka lari melalui pintu ini, turun tali sejauh 50 meter ke bawah, baru sampai dasar Ngaresiano. Jadi 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Nah, sampai sekarang pintu ini masih difungsikan sebagai ventilasi udara. Makanya udaranya dalam ini terasa sejuk seperti pakai AC. Padahal tidak ada AC. Iya, sejuk Nah, memang. Dikasih AC lagi orang bisa beku jadinya. Iya biasanya di dalam ini kalau kayak Kan panas. sumur dalam panas ya. Panas. Oh ini yang tadi ya masih amunisi juga Ya, ya. sampai ujung itu ada 6. Oh ada 6. Ini kalau besok ini Natal sama Tahun Baru ini ramai ini. Ramai ya. Penuh. Karena ikon pariwisata di Sumatera Barat Bukit Tinggi. Iya. Nggak puas-puas gitu. Kalau Dia dari Riau ke sini terus tiap hari Iya. Minggu, tiap libur. Sekolah juga gitu kan. Suka seperti Riau sekarang ini karena lagi sepi sekarang. Riau kan jalan putus sekarang. Putus.
Riau, Jambi, Palembang, oh sini. Daerah Nah, Jambi. ini ruang amunisi. Nah, ini yang terakhir. Oh, ruang itu amunisinya. terakhir. Jadi dari ruangan ini sampai lampu ujung, Saya ulang. dari ruangan ini sampai lampu ujung, itu adalah lorong ujung itu adalah bekas Nah, ini Bang, ya. tentaranya. Sekarang ini kita berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan objek wisata ini, pas di tengah. Iya. Daripada ujung sana sampai ujung situ ada lorong-lorong seperti ini berjejer 15 buah. Nah, tadi ada 6 kan? Iya. Ini 15. Di antara 15 lorong ini 2 dulu dipergunakan Jepang sebagai ruang makan. Satu dipergunakan sebagai ruang sidang. Iya. Dan lebihnya 12 buah lagi dipergunakan Jepang sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang. Nah, tuh tembusnya ke jurang juga. Dulu dipergunakan Jepang sebagai pintu pelarian. Pelarian, Nah, ya. juga dipergunakan sebagai ventilasi udara. Nah, sekarang pun boleh juga pengunjung menggunakan pintu itu bagi pengunjung yang udah bosan hidup. Nah, langsung terjun ngarai. Terjun aja ke Bengarai Nah, itu ya. 50 meter ke bawah. Kalau di Bukit Tinggi ini orang kalau udah bosan hidup paling mudah cari tempat. Paling mudah. Kita lihat Tapi penjara. Pintu. kalau udah lihat indahnya nggak mau. Kalau lihat apa sebentar bisa, Pak? Boleh. Ujung-ujungnya dulu ya, Pak. Boleh, itu tembusnya ke jurang juga tuh. 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Jadi kalau kita keluar itu lewat pintu barusan ini, Nah. tapi nggak begitu mendaki seperti yang sana mungkin ya? Ada mendakinya tapi agak landai. Oh, agak landai, ya. Berputar dia. Oh, nggak seperti yang Ada nggak curam langsung kayak itu. ternyata Agak landai. besar sekali di bawah-bawahnya ini. Umumnya di bawah Bukit Tinggi ini lubang nih. Lubang, Ada ya. tembusnya ke Jam Gadang, ke daerah batas kota, daerah Benteng Fort Deko namanya, tapi itu nggak bisa dijadikan objek wisata. Nggak bisa terlalu Karena udaranya nggak risiko ya. mencukupi. Ventilasi udaranya nggak cukup. Nah, ini yang tembus ke jurang juga. Ini yang fokus ke sini. Oh, ini dia Itu tembus ke jurang. ke jurang. Jadi dalam Jadi nanti sekali ini jurang. memang sengaja ditutup, Iya, ditutup. dikasih kayak gini. Nanti Bahaya. ada yang pasang-pasangan bertengkar nanti langsung terjun. Bahaya ya kan. Bahaya jadinya nanti. Nanti yang pemandu wisatanya, nanti yang pengaman-pengaman di sini. Kalau ada yang terjun ngarai, kami di sini yang susah Iya. menjemput ke bawah. Ada. Ada juga dulu ada, tapi sekarang nggak ada lagi. Udah banyak yang sadar. Ah, iyalah. Kasihan. Ini nggak ada pakai cor-coran lagi ya, Pak? Nah, ini yang asli, tapi yang lebih bagus yang asli kita tengok yang tempat datang. Oh, berarti ini memang asli di Ini dasarnya batu cadas. Batu Cadas. Oh, gini. Sebetulnya lebih bagus asli kayak gini Iya. daripada Iya. semen. Nih bayangkan, ini aslinya. Kan bagus nih. Iya. Nah di sebelah sana itu warna-warni. Bagus sebetulnya. Tapi memang orang kita ini kan paling pintar meraba-raba. Mari, Bang. Ini dia Bang. Nah, nih. Dewi kita. Ini akibatnya semen nih kan. Oh, ini di semen ya? Ini akibatnya semen. Lepas dia kan. Lepas nih. Tanah ini kan dia mengandung air. Lama-lama getak semennya hilang, dia jatuh seperti ini. Nah sebetulnya lebih bagus asli daripada semen. Ini yang asli, yang belum disemen. Kenapa dibikin maksudnya Ya, mungkin lebih. ada apa ya? Ada air sampingnya. Nggak ada. Contoh yang aslinya. Bayangkan Kalau semennya. bagusnya asli biar Ya. asli kan. Itu seperti saya bilang tadi, orang kita ini paling pintar merubah-rubah. Nah, nih aslinya ini dasarnya di batu cadas nih. Nah, ini kita tengok nih ya. Samping kiri kanan kan ada lubang garis-garis Iya. nih. Nah, ini fungsinya bagi Jepang dulu ada dua nih fungsinya, lubang garis-garis nih. Yang pertama fungsinya sebagai penaruh obor. Mereka pakai penerang pakai obor. Yang kedua, sampai sekarang ini masih berfungsi sebagai peredam suara. Biasanya kita kalau di dalam gua kan bergema. Nah, sekarang di sini enggak. Enggak ya? Nah, Iya. Setelah di semen bergema jadinya. Oh, Ya, memang. gitu. Ini penjaranya ya? Ya. Penjara. Berarti memang sengaja didatangkan itu bukan dari luar yang apanya ya? Nah, Yang inilah bukan. dulu yang difungsikan oleh Jepang sebagai penjaranya. Ini penjaranya ini dulu panjangnya ke dalam ada lebih kurang 15 meter dulunya. 15 Tapi meter. sekarang kita tengok sudah pendek. Itu bukan karena longsor pendeknya. Bukan karena longsor. Tapi jalannya sebelum dikasih batu ini, dulu tanahnya nggak rata.
bergelombang-gelombang. Nah, didatarkan dulu, lebih-lebih tanah itu waktu pemugaran mereka buang ke dalam nih. Makanya sekarang pendek. Nah, guna penjara ini bagi orang kita yang membangkang nggak mau kerja, mereka dipenjara di sini. Setelah itu mereka disiksa dan langsung dibunuh. Setelah mereka mati semua, mereka tuh bukan dikubur, tapi mereka dibuang ke sungai melalui lubang. Iya, begitulah penjajahan. Dingin awak Nah, itu lubang. ini lubang yang di bawah ini dulu besarnya sama besar dengan di atas ini dulu. Tapi sekarang udah kecil, memang sengaja diperkecil untuk menjaga keamanan pengunjung. Jadi mayat itu mereka tarik sampai di sungai, baru mereka dibuang langsung sungai. Jadi dihanyutkan air. Bukan tinggal dalam lubang seperti lubang buaya. Yang atas ini gunanya sebagai pintu pengintai. Seandainya ada musuh di luar, mereka naik ke atas, dia tengok ke bawah, kelihatan jalan raya ke Ngaresia sekarang. Ini kakak tinggal di sini nampak cahaya itu. Ke sini. Depan kan. Nah, nampak cahaya itu kan. Nah, itu sebagai pintu pengintai. Nah, ruangan ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Ruangan ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Malah ini difungsikan oleh Jepang dulunya sebagai ruang penyiksaan, bukan buat masak, tapi ini sebagai ruang penyiksaan. Kalau mereka menggunakan buat masak di sini, otomatis pasti asapnya keluar. Iya. Bisa diketahui. Bisa diketahui sama di Itu luar. sebagai tipuan aja mereka bilang dapur. Makanya Jepang kalau datang sini 1-2 orang takut masuk sini, takut nanti dimasukkan orang. Makanya tidak berani dia. Iya kan kita ceritain kan Iya. misalnya dulu kalau takut ya kan. Rasa takut dia. Kamu aja sini. Aku lagi. Ya kita ambil foto di sini bang, yang masih asli ini bang. Yang masih asli ini. Oh, ya, di Kita sini. foto Abang berdiri di situ, mana handphone?